Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Setelah mempelajari beberapa teknik penulisan dokumen dengan LaTeX pada video-video sebelumnya, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat tabel. Kita akan tetap menggunakan dokumen sebelumnya. Di sini saya menulis section, membuat tabel di halaman yang baru. Sehingga kita tambahkan perintah new page di sini. Untuk membuat tabel, kita menggunakan environment begin table seperti ini. Kemudian, kita menulis begin tabular untuk membuat tabelnya. Setelah itu, yang ada di samping ini merupakan spesifikasi alignment dari teks yang ada di dalam tabel. Sama seperti Microsoft Word, kita dapat memilih rata kiri yang ditentukan oleh huruf L, rata tengah yang ditentukan oleh huruf C, dan juga rata kanan yang ditentukan oleh huruf R. Jadi, yang ada di dalam kurung kurawal ini adalah spesifikasi alignment dari teks yang ada di dalam tabel. Oke, sekarang kita membahas terkait tabelnya. Jika kita berbicara tabel, maka banyak dari kita yang langsung berpikir suatu susunan baris dan kolom yang memiliki garis batas. Di sini, di dalam begin tabular, kita menuliskan teks yang ada di dalam tabel. \h ini merupakan perintah untuk membuat garis horizontal. Selanjutnya, yang ada di bawah ini adalah teks di dalam tabel. Kita membuat teks untuk header tabel, sehingga saya buat hurufnya tebal. Teks BF, no, yaitu nomor. Jadi, teks ini berada pada kolom pertama, yaitu kolom paling kiri. Lalu, bagaimana jika kita ingin menambahkan kolom di sebelah kanannya? Untuk membuat kolom baru, kita menggunakan tanda ampersand atau tanda dan seperti ini. Kemudian, kita tulis kolom nama. Jika kita masih membutuhkan kolom lagi, maka kita tambahkan lagi tanda ampersand di sebelah kanannya. Di sini nama kolomnya adalah email. Jadi ini adalah baris pertama. Bagaimana jika kita ingin menambah baris untuk menuliskan data pada tabel? Seperti perintah yang pernah kita pelajari, perintah ganti baris adalah double backslash seperti ini. Sekarang kita berikan perintah \h untuk membuat garis horizontal. Sehingga teks pada header diapit oleh garis horizontal. Seperti yang ada di sebelah sini. Jadi penulisan kodenya berurutan. Garis horizontal di atas, kemudian teks yang ada di dalam header, selanjutnya garis horizontal lagi. Sekarang kita menambahkan data. Nomor 1 pada kolom pertama, kemudian tanda ampersand untuk menuju kolom yang kedua yang kita isi dengan nama Gatot-Kaca. Selanjutnya pindah ke kolom ketiga dengan menambahkan tanda seperti ini. Dan kita tuliskan alamat emailnya. Seperti yang telah kita lakukan sebelumnya, kita akan menambah baris untuk menulis data yang lain, sehingga kita berikan double backslash. H-line untuk memberikan garis horizontal seperti yang ada di sini, dan kita tuliskan data selanjutnya dengan cara yang sama seperti menulis data pertama dan seterusnya. Sampai sini bisa dimengerti ya? Kita perhatikan lagi. Perintah untuk membuat garis horizontal adalah H-line, seperti ini. Mungkin Anda semua bertanya,
bagaimana cara kita memberikan garis vertikal yang memisahkan kolom, seperti ini. Untuk memberikan garis vertikal pembatas kolom atau garis tepi, kita memberikan tanda vertical bar pada spesifikasi alignment seperti di sini. Tanda ini dapat Anda temukan pada tombol backslash di keyboard Anda. Dengan menekan Shift dan backslash, kita akan mendapatkan tanda ini. Jadi, di sini setiap kolom dipisahkan dengan garis vertikal ini. Semoga bisa dimengerti ya. Di sini caption atau judul tabel saya letakkan di atas tabel, seperti yang biasa kita lihat di buku atau artikel ilmiah. Tabel kita yang pertama ada di sebelah kiri halaman. Untuk meletakkannya di tengah halaman, kita berikan perintah backslash centering, seperti ini. Maka posisi tabel menjadi di tengah. Inilah fitur yang diberikan oleh Environment Begin Table. Kita dapat menambahkan caption dan juga mengatur tata letak tabelnya. Sebenarnya, kita dapat membuat tabel tanpa harus menggunakan Begin Table. Jadi langsung bikin tabular. Tetapi kekurangannya kita tidak bisa mengatur posisi dan juga tidak bisa memberikan caption. Sama halnya seperti memuat gambar yang pernah kita pelajari. Oke, mari kita lanjutkan. Di bawah sini kita melihat ada sedikit perbedaan pada tabelnya ya. Kita tidak melihat adanya garis horizontal yang memisahkan antar baris dari data ini. Sebenarnya sangat mudah sekali. Kita hanya perlu menghapus perintah hline yang memisahkan antar data di sini. Kita lihat perbedaannya ya, antara yang di sini dengan yang di sini. Jelas sekali ya. Di sini tanpa hline. Jadi urutan tampilan tabel pada dokumen akhir sama dengan yang kita tuliskan di sini pada editor. Kita perhatikan ulang. Di atas ada hline yang membuat garis horizontal dan kita lihat ada garis di sini. Selanjutnya, kita tuliskan teks pada baris pertama ini, yang kita bisa sebut dengan header. Dan kita dapatkan teks tersebut di sini. Selanjutnya, ada hline untuk membuat garis horizontal dan kita lihat ada garis di sini. Di bawah teks pada header dan seterusnya. Oke, bagaimana jika kita ingin style table yang lain? Misalnya, kita tidak ingin memberikan garis vertikal pemisah kolom dan juga tanpa garis tepi seperti yang tampak di sebelah kanan ini. Kita hanya perlu menghapus tanda vertikal yang memisahkan huruf spesifikasi alignment ini. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Cukup sederhana sekali. Pada contoh tabel terakhir di bawah ini, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda jika kita membuat 4 kolom. Maka cara menulisnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk menambah 1 kolom lagi, kita berikan tanda ampersand seperti ini. Dan kemudian teksnya. Tapi jangan lupa juga untuk memberikan spesifikasi alignment di atas ini. Sekali lagi, jumlah spesifikasi alignment ini sama dengan jumlah kolom yang kita buat. Sehingga, jika kita membuat 4 kolom, maka jumlah huruf di sini juga ada 4. Bisa dimengerti ya? Baiklah. Cukup sekian tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, selamat belajar, dan sampai jumpa pada video berikutnya.